Shalom, salam sejahtera bagi kita yang diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jumpa kembali dengan saya dalam program Hidupi Firman Tuhan setiap hari. Dan saya percaya kalau janji-janji firman Tuhan kita hidupi. Setiap apa yang menjadi kerinduan, kemauan, perintah, arahan daripada Tuhan dalam kehendaknya yang ada dalam firman Tuhan kita lakukan dalam hidup kita, maka saya percaya dan yakini bahwa setiap apa yang menjadi kerinduan doa kita akan Tuhan jawab dalam hidup ini. Hari ini saya ingin sampaikan firman Allah dengan judul hidup ini ada batasnya. Haleluya. Jadi jangan kita sangka bahwa hidup ini terus menerus, ya kan? Karena hidup ini ada batasnya. Dunia ini bukan tempat kita untuk selamanya. Orang sering berkata bahwa dunia ini adalah hanya tempat persinggahan. Dunia ini hanya tempat perjalanan. Jadi kalau sudah waktunya kita berhenti berjalan, berarti hidup sudah selesai. Setelah kita melakukan persinggahan, hidup selesai. Ya, jadi kita ini hanyalah musafir-musafir yang sedang mengembara di dunia ini, yang juga kita tidak tahu kapan kita bisa menyelesaikan perjalanan ini. Tapi selama kita masih ada, maka hendaklah kita mengerti dan memahami bahwa karena hidup ada batasnya. Maka setiap kesempatan, momentum dan kepercayaan yang Tuhan beri bagi hidup kita, kita juga tidak lupa dengan Tuhan. Nah, hidup ini ada batasnya. Kejadian 6 ayat 3 berkata demikian. Berfirmanlah Tuhan, rohku, kata Allah, tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Dengarin baik. Waktu Allah menjadikan manusia, maka dihembuskannya nafas Allah kepada manusia. Maka manusia itu menjadi berharga, mulia, karena ada nafas Allah di sana. Ada roh Allah di sana. Tapi kemudian di ayat ini, di pasal ini, Allah ingin mengambil rohnya kembali. Karena dia pikir bahwa sudah gak tepat kali ya roh itu ada di dalam hidup manusia. Karena manusia itu daging. Ternyata bahwa roh Allah tidak selamanya ada dalam manusia, tinggal dalam manusia. Karena kita daging. Memang kita ini daging. Lalu umurnya akan 120 tahun saja. Umur manusia terbatas. 120 tahun saja. Itu yang Alkitab katakan. Bahwa kita dengar di mana-mana jarang orang mencapai usia ini. Mungkin ada 1-2 orang yang mencapai usia ini. Tetapi kita juga tidak tahu apakah salah hitungkah, atau memang mereka pelihara hidup dengan baik. It's okay. Tetapi itulah batas kira-kira maksimal manusia hidup dalam dunia ini. Alkitab berkata 70, kuat 80, itu sudah penderitaan, kesakitan. Kita berdoa kalau lebih daripada itu, jangan kita sakit-sakitan lah ya. Ada banyak orang yang saya lihat usianya lebih dari situ masih enak-enak saja. Wow, itu kemurahan Tuhan. Jadi berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia. Ini semua karena akibat dosa. Akibat manusia yang kecenderungan hidupnya itu berdosa dan melakukan apa yang sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Hal apa yang ingin saya bagikan bagi saudara, jemaat Tuhan, orang percaya yang menyaksikan program Hidupi Firman setiap hari melalui channel YouTube ini. Yang pertama, kenapa roh Allah tidak selamanya tinggal di dalam manusia? Karena manusia itu sudah menyeleweng terhadap Allah.
Manusia sudah menyeleweng terhadap Allah. Karena kita menyeleweng, maka roh Tuhan tidak untuk selamanya ada pada kita. Yang membuat hidupmu ada batasnya. Menyeleweng itu ya pindah ke lain hati ya. Menyeleweng itu ya selingkuh ya. Menyeleweng itu ya bersepakat dengan setan untuk hidup dalam kedagingan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, roh Tuhan tidak akan ada pada kita kalau hidup kita suka menyeleweng terhadap Allah. Hidup kita gak benar. Hidup kita udah berpindah ke lain hati. Yang bukan tentang Allah lagi. Bukan tentang pribadi Allah lagi. Dengar ini baik. Allah itu bukanlah Allah yang mau diduakan. Dia Allah yang pencemburu. Yang tidak mau diduakan. So jangan menyeleweng dari Allah. Dengan Allah. Haleluya. Kalau kita mau roh Tuhan ada pada kita. Kita mau supaya kita mengalami hari-hari hidup yang lebih baik. Mari kita jangan menyeleweng terhadap Allah. Yang kedua, karena manusia memilih melawan dan menentang Allah. Roh Tuhan tidak akan selamanya ada pada kita. Apabila kita memilih melawan dan kemudian menantang Allah. Memang kita siapa? Kok suka-suka lawan? Suka-suka nantang? Kita ini cuma daging. Kita ini terbatas. Kita ini gak ada apa-apanya. Alkitab berkata bahwa kebodohan Allah itu kepintaran manusia. Artinya begini. Semua hikmat manusia yang wah ini. Itu kebodohan Allah. Jadi jangan so hebat, jangan so lawan-lawan Allah, jangan so nantang-nantang Tuhan. Salah saudaraku. Kita bukan apa-apa. Adalah jauh lebih baik kita menyerah di bawah tangan kaki. Dan kita berkata, Tuhan, aku hanya bisa hidup kalau Engkau ada bersama denganku. Sama seperti Musa berkata, aku tidak akan pergi memimpin umat ini jika Engkau tidak berjalan bersama dengan kami. Haleluya. Sebab kalau kita tidak memilih melawan dan menantang Allah, Dia akan menyatakan pertolongannya pada hidup kita. Kenapa demikian? Alkitab berkata waktu Elisa dan bujangnya, ketika didatangi oleh tentara-tentara yang kemudian ingin menghabisi mereka. Lalu Elisa berdoa dan bujangnya melihat, yang menyertai kami lebih besar dari yang menyertai mereka. Kalau kita tidak menantang Allah dan melawan Allah, maka Allah turun tangan. Sehingga kalau Dia turun tangan, maka sama seperti Elisa berkata, yang menyertai kami lebih besar dari yang menyertai mereka. Sama seperti Musa alami pertolongan Tuhan. Allah akan berperang ganti kami dan engkau diam saja. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, karena manusia telah melakukan apa yang jahat melampaui batas. Roh Tuhan tidak akan ada bersama dengan kita. Yang ditandai dengan kita adalah daging. Yang ditandai dengan umur kita mulai terbatas. Maka hidup ini ada batasnya. Kenapa demikian? Karena apa yang kita manusia lakukan ini jahat melampaui batas. Kadang kalau kita suka ngomong dengan orang, lalu orang sudah mulai bikin sesuatu kepada kita, kita suka bilang begini, kamu udah terlalu, udah keterlaluan, udah melampaui batas. Dan rasanya udah kelewatan gitu ya, udah kelewatan. Nah, dengar ini baik. Orang yang melakukan apa yang jahat melampaui batas, terlalu kelewatan, udah keterlaluan, itu dia mulai acuh tak acuh dengan perintah Tuhan dan larangan Tuhan. Dia mulai mengesampingkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam firman. Dengar ini baik.
Mari kita kembali ke jalan Tuhan. Betul hidup ini ada batasnya. Karena Roh Allah tidak akan ada selamanya dalam hidup manusia yang sudah dijadikannya. Itu sebabnya mari kita rindu supaya Roh Tuhan beserta dengan kita. Biar hidup yang terbatas ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk memuliakan Tuhan. Sehingga waktu dunia ini selesai, waktu dunia berakhir, waktu segala yang hidup dalam dunia ini, Alkitab berkata dibakar, digulung, dibakar, langit dan bumi akan lenyap, tetapi kehidupan kekal di mana Allah berada dalam kekekalan, di situ kita ada bersama dengannya. Saya percaya waktu Yesus datang kembali kali kedua, kalau engkau tidak membiarkan Roh Tuhan jauh darimu, Roh Tuhan pergi darimu, karena engkau memilih hidup tidak menyeleweng dari Allah, memilih hidup tidak melawan dan menantang Allah, memilih tidak pindah ke lain hati, tidak bersepakat dengan setan untuk hidup dalam kedagingan, memilih tidak melakukan yang jahat melampaui batas apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam firman Allah, memilih tidak acuh tak acuh, memilih tidak mengesampingkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya percaya Roh Tuhan tinggal beserta dengan kita, dan Dia akan datang kembali kali kedua menjumpai kita dalam iman. Sebab firman-Nya, kalau aku datang kembali, adakah aku jumpai iman di bumi? Maka setiap yang menonton program ini katakan, Tuhan, kalau Engkau datang, Engkau pasti melihat aku punya iman. Dan itulah orang-orang yang Roh Tuhan tetap tinggal dalamnya. Walaupun hidup ini ada batasnya, tapi dia akan kemudian mengalami hidup yang tidak terbatas di dalam sorga kekal untuk selamanya. Tunduk kepala dan saya berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba bersyukur buat program ini, biar jadi berkat bagi setiap yang menyaksikannya melalui program Hidupi Firman setiap hari. Ini menjadi berkat. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedang mengalami persimpangan jalan, di sana ada jalan keluar, yang merindukan jawaban ada padamu. Doa hambamu pada pagi hari ini, mereka diteguhkan, dikuatkan. Setiap anak-anakmu, jemaat Tuhan, mitra, dan setiap siapa saja yang menyaksikan program ini, hidupmu mengalami mujizat, pertolongan, kesembuhan, anugerah dan pemeliharaan dari Tuhan. Terima segala berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai kita sepanjang hari berjalan ini. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.